Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan dalam tubuh yang diberkati, kesehatan yang luar biasa. Kita ada lagi di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan kita. Kita tahu kita punya Tuhan, Allah yang maha hadir dimanapun kita berada saat ini. Baik kita yang ada di rumah-rumah bersama keluarga kita, mari kita undang hadirat Tuhan ada. Tuhan Yesus ada dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita boleh menikmati dalam ibadah doa ini, benar-benar kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Yesus. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Hanya kebaikan-Mu Tuhan, hanya kemurahan-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Haleluya.
Engkau Tuhan kami yang dahsyat di dalam nama Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Apapun yang kau bawa saat ini, datang dengan imanmu bahwa Dia Allah yang sanggup memulihkanmu, Dia Allah yang sanggup memberkatimu, Dia Allah yang sanggup memberi engkau kemenangan di setiap badai yang kau alami. Tuhan selalu memberi engkau kekuatan, tetap bertahan di dalam iman kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Nyatakan Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami takkan goyah karena ada Yesus. Amin. Engkaulah perisai, kami imani saat badai hidup menerpaku. Datang dengan iman, firman-Mu di dalamku. Oh, tenangkan jiwa. Amin. Bukan berdiri, haleluya, di tengah badai. Amin. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bertahan. Bukan bertahan dalam tekanan. Amin. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah menyerah saudara. Bertahan dalam segala hal, karena Dia yang menyertai-Mu adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang selalu ada bersama-Mu. Ketika badai datang menerpa hidupmu, nyatakan ku kan bertahan, karena ada firman-Mu Tuhan. Ada kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Layakkan kami terus Tuhan, terus ada dalam hadirat-Mu. Kami akan menikmati berkat lewat firman. Pakai kami semua yang mendengar, pakai hamba-Mu yang melayani firman Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami sungguh butuh firman-Mu Tuhan, untuk memberi kekuatan bagi kami, untuk menegur kami Tuhan, untuk menetapkan kami, bahkan memberi jalan keluar dari setiap masalah kami. Tuhan Yesus, berbicara lewat hamba. Kami rindu menikmati suara-Mu Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih
Hari ini dalam ibadah doa kita akan sama-sama belajar tentang satu ayat saja yang sangat pendek tetapi memiliki pengertian yang mendalam. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dan membaca 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, tetaplah berdoa. Sekali lagi saudaraku, tetaplah berdoa. Ada sebuah anjuran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika agar mereka tetap berdoa. Pertanyaannya, saudara-saudara, menjadi sangat sederhana. Apakah itu berarti mereka hanya berdoa saja sepanjang waktu, sepanjang hari, tanpa bekerja, tanpa melakukan aktivitas apapun, sehingga saudara-saudara mereka benar-benar fokus kepada doa? Jawabannya tentu tidak seperti itu, saudara. Saya menyebutnya jawaban seperti itu adalah ekstrim kanan, karena dia menekankan hal-hal yang rohani. Sebaliknya, saudara-saudara, ada hal kedua. Sudahlah, kita tidak usah berdoa. Kita kerja. Dan sepanjang waktu, saudaraku, orang-orang seperti ini hanya bekerja tanpa berdoa. Apakah ini benar, saudara-saudara? Jawabannya, ini juga tidak benar, saudara. Karena ini masuk dalam kategori ekstrim kiri. Jadi, bila ekstrim kanan itu hanya doa, lalu ekstrim kiri hanya kerja, mana yang baik sebenarnya? Ada sebuah pepatah lama yang ditulis dalam bahasa Latin, saudara-saudara, yang merupakan kombinasi dari keduanya. Tetapi, saudara-saudara, kombinasi ini juga mempunyai pengertian. Ada yang berkata, ora et labora. Itu artinya, saudara-saudara, sebelum seseorang bekerja, sebelum seseorang memulai aktivitas, dia berdoa, memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi ada juga yang berkata, labora et ora. Kerja, sementara dia bekerja, dia juga tetap ada dalam hubungan doa dengan Tuhan. Nah, keduanya tentu saja merupakan jalan tengah dari dua titik ekstrim tadi. Tapi sebenarnya bukan itu yang Rasul Paulus ajarkan. Mengapa ia harus berkata bahwa tetaplah berdoa? Nah, ada beberapa hal penting yang kita harus tahu, saudara-saudara, berkenaan dengan doa. Yang pertama, saudara, doa itu adalah permohonan dan ketergantungan kita akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, harus diakui, hari-hari ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu memohon pertolongan Tuhan, dan kita perlu juga bergantung kepada Tuhan. Datangnya sebuah peristiwa hari-hari ini, saudaraku, membuat banyak orang bertanya dan mempertanyakan kembali, apakah mereka masih perlu berdoa dalam keseharian? Jawaban saya, masih perlu, saudara. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Kita punya kemampuan yang terbatas, kita punya kesanggupan yang terbatas, kita punya waktu yang terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan yang tidak terbatas itulah tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Ada satu ayat, saudaraku, yang tertulis dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Saudaraku,
Ayub mengatakan kalimat yang seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara, Ayub sadar bahwa dalam hidupnya, dalam keberhasilannya, dalam pergumulannya, dalam persoalan-persoalan yang dia hadapi, ia akan menjadi kuat, ia akan tetap teguh kalau dia bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jadi ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tetaplah berdoa, ia ingin memberitahukan kepada kita, ia ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu bergantung dan berharap Tuhan berkarya dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama. Saya lanjut saudara-saudara dengan bagian yang kedua. Saudara-saudara, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tetaplah berdoa? Saudara-saudara, Yesus dalam doa dia mengajarkan kepada murid-muridnya kalimat yang bunyinya demikian. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, doa itu sebenarnya bukan cuma kita bergantung kepada Tuhan, bukan cuma kita memohon dan berharap kepada Tuhan. Doa itu berarti kita memohonkan hadirnya kerajaan Allah di bumi, hadirnya suasana sorga dalam keseharian kita, hadirnya Tuhan di seluruh bagian hidup kita. Nyaris saudara-saudara, tidak ada satu sisi hidup kita di mana Tuhan tidak tahu. Tidak ada bagian-bagian dalam hidup kita di mana Tuhan tidak bisa berkarya. Dan saya ingin saudara mengerti, kalau kita berdoa, sebenarnya kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Dan saudara tahukah apa yang terjadi bila kerajaan Allah itu hadir di bumi? Maka saudara akan bekerja dengan suasana sorga. Tidak akan melakukan kekeliruan, tidak akan memanipulasi, bahkan tidak akan korupsi. Kenapa? Karena ada suasana sorga dalam pekerjaan kita. Saudara kuliah begitu, saudara sekolah begitu, saudara berdagang begitu, apapun yang kita lakukan, kalau kita memohon supaya Tuhan menghadirkan kerajaan Allah di sorga, datang ke bumi, saudaraku, itu berarti doa kita adalah doa yang benar. Itu bagian yang kedua, saudara. Jadi kita berdoa, kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Yang ketiga, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa antara yang terjadi di bumi dengan apa yang terjadi di sorga adalah sesuatu yang sangat berkaitan erat. Itu sebabnya saudara-saudara, kadang-kadang ada sesuatu yang sukar untuk diungkap, tetapi secara rohani kita mengerti. Yesus pernah menjelaskan ini kepada muridnya ketika murid-murid mengalami kebuntuan pemahaman. Doa adalah aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia kapanpun waktunya. Tetapi itu berarti, saudara-saudara, manusia sedang mengundang Tuhan untuk terlibat dalam kesehariannya. Saya ajak saudara membaca Injil Matius pasalnya yang ke-18, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-18, kalimatnya bertuliskan demikian. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, saudara, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Apa artinya, saudara? Yesus ingin menjelaskan bahwa seluruh aktivitas kita di sepanjang hari itu, saudara-saudara, itu berhubungan erat dengan sorga. Kalau hari-hari ini saudara-saudara belum memahaminya, maka saya ingin saudara mengerti sekarang. Yesus menjelaskan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Saudaraku, kalau engkau memikirkan hal-hal yang duniawi, kalau engkau memikirkan hal-hal yang benar-benar tidak berhubungan dengan kerajaan sorga, maka nantinya saudara-saudara itu akan merugikan kita. Tetapi kalau engkau mulai memikirkan kerajaan sorga dalam keseharian, seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, apapun yang kita kerjakan melibatkan Tuhan, itu yang disebut mengikat hal-hal rohani di bumi. Saudara-saudara, saya berharap saudara mengerti tentang hal ini. Dengan demikian, saudaraku, ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa, maka sebenarnya dia ingin mengajarkan kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama, doa adalah permohonan dan ketergantungan kita kepada Tuhan agar Ia campur tangan dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, doa adalah usaha kita untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini, di rumah kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita. Yang ketiga, saudaraku, doa adalah aktivitas yang melibatkan hal-hal yang rohani. Kalau saudara bekerja, saudara berkarya, saudara di kantor, saudara di pasar, saudara dimanapun saudara berada, ingat, kita sedang beraktivitas dan doa itu menyertai kita. Saya berharap hari ini akan menjadi hal baru buat kita, untuk kita mengerti bagaimana seharusnya dalam setiap bagian hidup kita berdoa. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita pasti diberkati lewat firman Tuhan. Saat ini, mari kita mau bersama-sama mengangkat hati kita, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa buat keluarga kita, kita mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan, kita mau berdoa buat bangsa kita, pemerintah kita. Mari saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup memulihkan. Haleluya. Oh
masih menyertai kami sampai saat ini. Engkau masih beri kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap doa permohonan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup melakukannya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup dalam nama Yesus. Tidak satu pun yang terjadi Tuhan tanpa seizin-Mu dalam hidup kami. Kami yang ada di rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, kami mau satukan hati kami. Kami bawa di dalam doa-doa permohonan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau yang ada bersama kami Tuhan. Engkau yang menopang setiap langkah kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan. Kami yang berserahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap percaya Tuhan, rancangan-Mu pasti yang terbaik dalam hidup kami. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan yang mau bekerja dalam kehidupan mereka, mengembalai jemaat-Mu Tuhan. Sebagai gembala di GBD Sunter, berkati buat Om Nathan dan Tante Mevan Tuhan. Keluarga hamba-Mu yang Engkau sudah pilih melayani Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berikan mereka sukacita yang melimpah-limpah, urapan yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kau ada bersama mereka dalam setiap saat kehidupan mereka Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap kerinduan mereka. Berkati dalam setiap apa yang menjadi doa-doa mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami membawa sidang jemaat-Mu GBD Sunter Tuhan. Keluarga demi keluarga yang ada Tuhan. Mari Engkau lawat mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini, biar mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak pernah goyah, untuk mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang mereka sembah, Allah yang sanggup menolong mereka dalam keadaan apapun. Lawat rumah-rumah tangga sidang jemaat-Mu yang ada di Sunter Tuhan. Mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang dalam keadaan tidak pasti, Tuhan yang memberikan mereka kepastian, Tuhan yang memberikan jalan keluar, bukakan pintu-pintu baru ya Bapa dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Mari Tuhan yang melihat Tuhan, apapun yang jadi pergumulan keluarga sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, Tuhan yang sanggup menolong mereka. Biar mereka tetap mengandalkan-Mu Yesus, mereka tetap datang kepadamu dengan takut Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat sidang jemaat-Mu Bapa, mulai dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda, remaja, bahkan bapak dan ibu, bahkan lansia, manapun mereka ada. Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat GBD Sunter. Berkati mereka dengan rohani yang kuat dalam Tuhan. Berkati dalam setiap kebutuhan jasmani mereka. Tuhan yang menjaga keluar masuk mereka ada dalam perlindungan darah dan domba. Dijauhkan mereka dari sakit penyakit, dijauhkan mereka dari virus apapun Tuhan. Jaga mereka dalam kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun itu Tuhan, kami boleh bersandar hanya kepada-Mu. Amin. Setiap mereka yang bekerja, setiap mereka yang berusaha, setiap mereka yang bersekolah, mereka yang berkuliah Tuhan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengadakan setiap keperluan mereka. Dalam nama Yesus sepenuhnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBD Sunter Tuhan. Biar mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Baik, kami berdoa buat keluarga kami, PKK adik kami, saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu ada, melingkupi, menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kita berdoa untuk pelayanan pekerjaannya
Indonesia Bapa. Kami tahu Bapa bahwa Indonesia ada di hati Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintah kami Yesus. Bapa berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan. Bahkan anggota kabinet yang membantu Presiden Tuhan, berikan hikmat marifat buat mereka. Roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan yang menolong Bapa, pemimpin kami Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Baik bupati, gubernur Tuhan, wali kota, kepala-kepala daerah yang Tuhan percayakan di dalam melayani masyarakat. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, bangsa kami dipulihkan, Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Ada penuaian yang terbesar yang kami berikan alami Tuhan. Umat-umat Tuhan di bangsa ini semakin kuat dalam iman kepada Tuhan. Kami boleh bersaksi bahwa kami memiliki Allah yang ajaib dan hidup. Bapak berkati buat aparat keamanan kami Tuhan, TNI, Polri Bapak, dan aparat keamanan kami ada di daerah-daerah. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan hikmat dari Tuhan menjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Bapak, pulihkan kami Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami tahu Bapak, Engkau yang akan memulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami boleh pulih Tuhan, melawan virus ini Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Berkati buat para dokter, rumah sakit yang ada, pasien-pasien yang saat ini ada Tuhan. Tuhan tolong mereka juga Tuhan, beri mereka kesembuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami boleh melihat pemulihan terjadi untuk bangsa kami Tuhan, dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan, menghadapi situasi new normal saat ini, biar bangsa kami, masyarakat kami boleh mematuhi protokol kesehatan dan pemerintah Tuhan, sehingga kami boleh melihat janji Allah digenapi, bangsa kami dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Perekonomian kami Tuhan jauhkan dari resesi global Bapa. Berikan Tuhan jalan yang terbaik dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami tinggal, dimanapun sedang cepat tinggal, dimanapun berada mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah dan domba Allah. Dijauhkan mereka dari niat orang jahat, roh kecelakaan, marah, bahaya apapun yang menghalangi kehidupan mereka Tuhan. Kau ada bersama mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa dan permohonan kami kepada-Mu, karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdiri dan menyelesaikan ibadah doa kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban.